Transfer Victor Osimhen yang dikatakan rumit kini memasuki babak baru setelah sang striker dikabarkan segera menuju Liga Arab meskipun Chelsea sudah lama tertarik. Menurut laporan Fabrizio Romano, Napoli sedang menyusun paket total untuk Victor Osimhen senilai lebih dari 65 juta euro yang akan membuatnya bergabung dengan Al Ahly di Arab Saudi. Kesepakatan antara kedua klub digambarkan sebagai hampir selesai, masih menunggu detail-detail akhir, kata Fabrizio Romano. Ini tentu akan memberi Osimhen jalan keluar dari Napoli yang telah ia cari musim panas ini, tetapi kesepakatan dengan Al Ahly belum 100% akan tercapai. Fabrizio Romano menambahkan bahwa Osimhen meminta gaji besar dan menuntut agar setiap kontrak membuat klausul pelepasan. Jika ia tidak menerima persyaratan yang ditawarkan, maka kesepakatan tersebut tidak akan terjadi alias gagal. Gagalnya merekrut Osimhen tentu membuat Chelsea kabarnya akan menghidupkan kembali minat mereka untuk merekrut top skor Liga Portugal musim lalu, Victor Gyökeres. Victor Gyökeres yang masuk dalam daftar incaran Chelsea kini mendapat persaingan ketat dari sang rival Arsenal. Pihak Sporting kabarnya menuntut 80 juta euro untuk kepindahan sang pemain. Arsenal sendiri belum melakukan pendekatan resmi dengan sang pemain karena tuntutan harga yang terlalu tinggi. Football London juga melaporkan bahwa Chelsea memantau Gyökeres dengan serius sejak Januari lalu dan melihat sang penyerang sebagai prospek jangka panjang untuk klub. Ia mencetak 29 gol dan 10 assist, sekaligus menjadikannya sebagai top skor divisi 1 Liga Portugal. Setelah membantu Sporting juara Liga Portugal, striker yang dibanderol 60 juta euro ini memberikan sinyal kepindahannya ke Premier League. Artinya hal tersebut Chelsea memiliki peluang untuk mendapatkan jasa sang pemain. Hanya dalam waktu 6 bulan, banyak klub top Eropa kini mengantre untuk mendapatkan tanda tangannya. Angka sebesar 86 juta euro sering disebut-sebut sebagai klausul pelepasannya di Estadio José Alvalade. Namun surat kabar Italia La Gazzetta dello Sport mengindikasikan bahwa Sporting kabarnya akan siap menyetujui kesepakatan dengan setengah dari harga tersebut. Football London juga melaporkan bahwa Chelsea memantau Gyökeres dengan serius sejak Januari lalu dan melihat sang penyerang sebagai prospek jangka panjang untuk klub. Sementara peluang Chelsea mendatangkan Jonathan David terbuka lebar karena sang pemain memasuki 1 tahun terakhir dalam kontraknya. Penyerang Kanada tersebut sudah berbicara dengan agennya jika telah menolak kontrak baru dengan klubnya saat ini. Dengan mahar 30 juta euro, Chelsea dirasa mampu membayar biaya pelepasan sang pemain. Statistiknya tak diragukan lagi untuk kebutuhan Chelsea yang membutuhkan sosok penyerang tengah murni. Chelsea sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran bagi Jadon Sancho sebelum bursa transfer ditutup. Dengan nama Diallo yang telah mendapatkan kepercayaan untuk bermain, Sancho terlihat memenuhi persyaratan dan Chelsea menurut Gianluca Di Marzio sedang mempertimbangkan untuk melakukan pembelian. Dalam upaya untuk membujuk Manchester United untuk berpisah dengan Sancho, Chelsea bersedia untuk menawarkan salah satu dari dua pemain dalam kesepakatan pertukaran pemain. Pemain asal Inggris Ben Chilwell dan Raheem Sterling secara efektif bukan merupakan bagian dari rencana Maresca dan berpotensi mengisi kekosongan di skuad Manchester United. Cedera Luke Shaw kembali membuat Manchester United kekurangan pemain di posisi bek kiri. Sedangkan keluarnya Jadon Sancho akan membuat Ten Hag mengandalkan pemain lain di posisi sayap. Di sisi lain, AFC Bournemouth semakin dekat untuk merekrut kiper Kepa Arrizabalaga dalam apa yang akan menjadi kesepakatan mengejutkan menurut laporan Fabrizio Romano. Kesepakatan itu akan membuat sang kiper yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Real Madrid telah memperpanjang kontraknya selama 1 tahun lagi bersama Chelsea. Ia akan menandatangani kontrak pinjaman untuk The Cherries selang 1 musim ke depan. Kepa dikabarkan sudah bisa bepergian untuk menjalani pemeriksaan medis paling cepat hari ini. Duet Pedro Neto dan Joao Felix diprediksi dapat menyingkirkan posisi Mikhailo Mudryk saat ini. Pemain Ukraina tersebut terus tampil mengecewakan meski kerap diberi kesempatan oleh sang pelatih Enzo Maresca. Pada laga kemenangan melawan Wolves, sang pelatih tak ingin mengundurkan serangan setelah memasukkan Joao Felix menggantikan Nicolas Jackson. Joao Felix kala itu sukses mencetak gol debutnya di menit ke-80 usai menerima umpan ciamik dari rekan senegaranya Pedro Neto.
Banyak publik Stamford Bridge yang mengecam Mykhailo Mudryk setelah peran krusial Pedro Neto dan Joao Felix pada laga tersebut. Memasuki musim ketiganya di Chelsea, Mudryk dinilai tak bisa berkembang dan mendorong kualitasnya seperti performa di klub lamanya, Shakhtar Donetsk. Ini mungkin akan membahayakan masa depannya jika Pedro Neto terus tampil mengesankan sebagai pesaing Mudryk. Sang pelatih bahkan memberi kritik pedas kepada Mudryk setelah pertandingan berakhir. Ketika ditanya tentang Mudryk digantikan, Maresca menjawab, "Saya tidak senang. Dalam beberapa momen kami dapat mengelola beberapa situasi dengan lebih baik. Ia bekerja keras saat tidak menguasai bola dan saat menguasai bola. Saya mengharapkan kualitas yang lebih baik dari Misa," kata Maresca. Meski sang pemain masuk ke dalam rencana sang pelatih, apapun masih bisa terjadi terhadap masa depan Mudryk sebelum bursa transfer ditutup pada akhir Agustus. Penyerang Chelsea Noni Madueke mengibaratkan dirinya sebagai api, sementara Cole Palmer ia ibaratkan sebagai es. Hal tersebut ia lontarkan pada media usai berakhirnya laga Wolves versus Chelsea di Molineux Stadium Minggu 25 Agustus 2024. Laga tersebut merupakan laga pekan kedua Premier League yang berjalan sengit di babak pertama. Kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2 saat itu. Di babak kedua, Chelsea tampil semakin menggila. Mereka mencetak 4 gol tambahan dan akhirnya menang 2-6 atas Wolves. Di pertandingan tersebut, Noni Madueke tampil sangat impresif setelah mencatatkan 3 gol sekaligus alias hat-trick. Ia mencetak gol pertamanya di menit ke-49. Gol keduanya ia ciptakan pada menit ke-58 dan yang ketiga pada menit ke-63. Namun ia diklaim tidak akan bisa mencetak hat-trick jika bukan dari asis seorang Cole Palmer. Usai pertandingan, Noni Madueke tentu saja girang bisa mencetak hat-trick untuk pertama kalinya. Sang pemain tentu saja juga tak melupakan jasa Cole Palmer. Ia mengaku bisa dengan mudah mencetak gol karena peran magis dari sosok Cole Palmer dengan kualitas operannya yang sangat luar biasa. Yang pertama sedikit beruntung, yang kedua semuanya Cole Palmer, puji Madueke. Dua umpan brilian, dengan bobot umpan itu saya harus melangkah ke bola dan mencetak gol. Saya menebus hat-trick itu, tetapi lebih dari itu kami memenangkan pertandingan, kata Madueke. Sang pemain kemudian mengaku dirinya sangat cocok bermain dengan Cole Palmer sebab ia dan sang kolega punya karakter yang berbeda tapi saling melengkapi. Menurut Madueke, dirinya layaknya api sementara Cole Palmer bagaikan es. Sungguh luar biasa, ia dingin dan saya berapi-api, jadi keduanya cocok, kata Madueke. Ia memiliki kemampuan untuk selalu mengoper bola di waktu yang tepat. Saya suka mengoper bola di ruang terbuka, mengalahkan lawan dan membuat sesuatu terjadi. Jadi untungnya hari ini berhasil, ujar Madueke dengan penuh rasa bahagia.